kita pada malam hari ini. Selamat mampir, seru-seruan lagi. Selamat datang dan asik-asikan. Oke, saya tunggu dulu sebentar sampai teman-teman pada semuanya mampir. Sekalian saya mau nyalain lampu dulu di sisi sebelah sini. Sebentar ya. Semoga lebih terang. Lampunya biru semua. Alexa, turn on olive to yellow. Hopefully semuanya lancar-lancar baik connectionnya semua. Selamat datang. Kok dia nggak ganti ya? Alexa, turn on olive color to yellow. Oke, lebih kekuningan dan ditambah biru jadi hijau. Oke, sip, mantap. Science. Hadir, oke. Nggak sadar udah 9.30. Gila, ini masih 8.30, Bu. Yes, selamat datang semuanya. Welcome back lagi di acara live kita pada malam hari ini. Cilengsi hadir, selamat datang Cilengsi. Welcome semuanya. Dan kemarin kita udah ngebahas tentang intelektualitas. Masih mungkin hari ini kita ngebahas sedikit lagi. Ya, karena temanya masih satu tema ya. Karena balik lagi, intelektualitas kita itu adalah hal yang paling penting sekali. Negara ini dibangun dari orang-orang yang punya kekayaan intelektualitas, dan orang yang punya kekayaan intelektualitas mereka lah yang paling menguasai kehidupan lah istilahnya di bidangnya masing-masing ya. Kalau Anda pengen sukses secara finansial, Anda perlu untuk punya kapasitas kemampuan di sana untuk mau terus belajar meningkatkan kapasitas intelektualitas Anda untuk ke situ. Ya, terus juga kalau misalkan Anda pengen di tema-tema apapun ya dalam kehidupan, ingat balik lagi, otak kita adalah bagian tubuh yang paling bisa berubah terus. Maksudnya dalam artian bisa Anda isi dengan banyak hal yang bagus, positif, atau bisa Anda isi juga dengan hal-hal negatif. Kemarin kita udah ngobrol banyak orang yang jadi S3 COVID, ya kan? Jago banget, generasi koronials, semuanya sangat jago soal corona, dari A sampai Z mereka tahu semuanya. Tapi urusan yang penting-penting malah mereka seringkali dilewatkan dalam kehidupan. Di masa sekarang lagi banyak yang seperti itu. Doa saya Anda tidak masuk ke dalam kondisi seperti ini, di mana Anda terus-menerus baca soal corona, tapi Anda lupa buat memperkaya pikiran Anda dengan hal-hal yang lainnya. Karena banyak hal yang lebih penting lagi dibandingkan sekadar bahas corona. Karena semakin Anda tahu, Anda dapat S3 corona, S4, S5, doktoral, segala macam, sampai jadi profesor corona pun, ya mungkin kalau emang Anda pelajari ya secara detail, misalkan emang Anda di bidang itu, mungkin Anda akan sangat ahli dan bisa menemukan obatnya ya. Tapi kalau cuman sekedar S3 informasi corona gitu ya, tahu yang paling update apa dari setiap sosial medianya segala macam, itu juga ya mungkin tidak berkontribusi banyak atas kehidupan Anda. Kecuali memang kerjaannya jadi buzzer misalnya ya, yang banyak ngasih promosi-promosi atau iklan-iklan kayak gitu melalui berita-berita seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan enggak, ya Anda lakukan yang aktivitas lain yang mana yang bisa membantu Anda untuk bisa lebih berkarya, menghasilkan lebih banyak lagi dalam kehidupan, ya entah kemakmuran, kekayaan, ataupun kelimpahan. Ya, jadi seperti itu. Dimana Anda suatu saat nanti mungkin tidak jauh dari sekarang bisa berbagi kepada lebih banyak orang, ya kan? Dan ya ini menjadi hal yang signifikan dalam hidup Anda. Sehingga hidup Anda bukan bicara tentang diri Anda sendiri, tapi juga bisa memberikan dampak kepada banyak orang di sekeliling Anda gitu ya. Oke, so bicara tentang intelektualitas hari ini, salah satunya yang pengen saya bahas adalah dragon slaying ya. Jadi salah satu yang membuat hidup saya berubah banyak itu adalah saat saya mengenal konsep ini. Ya, dulu saya detailnya saya belajar di mana saya udah nggak inget ya. Jadi kayak banyak soalnya yang ngajarin tentang dragon slaying. Intinya konsepnya adalah berburu naga ya, kayak kita jadi pemberantas naga. Dragon Slay itu kayak ngebunuh naganya. Nah, naga ini adalah ilustrasi dari hambatan-hambatan di dalam diri kita ya. Jadi ketika kita sudah ngerti bagaimana cara melepaskan emosi, hal berikutnya yang paling penting kita buat lakukan adalah dragon slaying. Dalam tanda kutip, kita cari di mana aja sih yang ada di dalam diri kita atau hidup kita, hal-hal yang menghambat itu ada ya. Jadi misalnya contoh, ketika saya misalkan lagi mau kerjain A, tiba-tiba saya ada rasa malas. Nah, berarti rasa malas ini kan hambatannya. Nah, ibaratnya naga-naga yang menghambat ya. Nah, itu kita langsung cek jadi apa aja yang jadi halangan-halangannya. Misalkan
Saya punya kecemasan, saya punya ketakutan, saya punya pemikiran negatif soal ini, saya punya permasalahan itu, permasalahan ono. Nah, dengan Anda melakukan ini, Dragon Slaying, Anda lengkapin semuanya, Anda bikin kayak peta permasalahan hidup Anda. Wis, kata orang kok fokusnya kepada masalahnya, karena ini mau diselesaikan ya, dan Anda punya tools untuk menyelesaikannya. Ya, tapi kalau misalkan biasa orang akan bilang, carilah apa yang Anda pengen buat diraih, bukan apa yang jadi masalahnya Anda. Karena fokus kepada masalah, Anda akan mendatangkan masalah. Setuju sekali. Nah, jadi supaya nggak fokus sama masalahnya, kita perlu untuk eliminasi masalahnya keluar dari sistem tubuh di fisik kita. Kalau kita di dalam diri kita banyak banget kecemasan, ketakutan, ya, pemikiran-pemikiran negatif yang selalu diulang-ulang terus, itulah yang bikin hidup kita jadi nggak bisa happy, jadi nggak bisa expand, ya jadi nggak bisa, mungkin menghambat kita mau belajar sesuatu yang baru atau mengerjakan sesuatu yang perlu kita kerjakan, mengkreasikan sesuatu, dan hambatan-hambatan inilah yang bikin hidup kita jadi nggak asik lagi, gitu. Nah, jadi ini yang perlu banget kita cari tahu, gitu ya. Saran saya, selama hari ini sampai besok, ya, silakan Anda ambil satu buah kertas yang Anda akan catat terus-menerus kalau misalkan Anda ada pikiran negatif yang muncul. Ya, misalnya ada kepikiran, kok pikiran negatif ini muncul, Anda tulisin. Ada rasa yang negatif muncul, ditulisin. Ada apa yang negatif muncul, ditulisin. Ada ini, itu, semua yang negatif-negatif, Anda tulisin semua. Ya, jadi pikiran-pikiran negatif yang sering berseliweran di kepala Anda. Ya, coba dikalibrasi. Misalnya, lagi duduk, terus tiba-tiba, saya males nih, kok jadi males ngapa-ngapain ya? Nah, itu Anda tulisin, saya males ngapa-ngapain. Ya, terus Anda lagi nangkring lagi, terus tiba-tiba Anda marah gara-gara anak Anda tidak dengarkan Anda. Misalnya, Anda tulis, saya marah karena anak saya tidak mendengarkan saya. Terus apalagi, misalnya Anda pas lagi promosi, terus ditolak orang, sedih rasanya, saya sedih ketika ditolak orang. Nah, kalibrasikan semua permasalahan Anda sehingga Anda tahu, ya. Jadi kayak apa aja yang perlu diberesin, ya. Dengan cara seperti ini Anda sedang membuat kayak diagnosa. Ibaratnya gini, Anda pergi ke dokter, dicek vital sign-nya. Oh, masalahnya kolesterol, masalahnya darah tinggi, masalahnya vitamin D-nya kurang, masalahnya apa. Nah, jadi ketika Anda tahu permasalahannya apa, perut sering sakit, sakitnya kalau jam 5 sore misalnya. Kalau kurang makan sebentar telat, langsung gejolak terjadi. Anda tulisin semuanya, ya, Anda diagnosa sendiri dulu, bikin petanya sendiri, ya. Kenapa ini penting? Karena banyak orang biasanya mereka nggak pernah lakukan seperti ini, gitu ya. Vital sign-nya nggak pernah dicek. Anda perlu tahu dulu, saat ini di titik sekarang, secara emosional Anda di posisi mana, gitu ya. Kenapa ini kaitannya erat sama yang namanya intelektualitas? Karena kalau misalkan Anda nggak beresin hal-hal seperti ini akan menghambat ke banyak hal dalam kehidupan Anda juga. Ya, jadi salah satunya adalah hambatan-hambatan pemikiran. Ya, misalnya tiba-tiba kepikiran, wah saya kok, contoh ya, kok cari uang susah ya. Nah, kalau kita percaya itu dan dimasukkan di dalam jadi belief, kepercayaan kita di dalam bawah sadar kita, secara nggak kita sadari, kita mempercayai misalkan bahwa kalau cari uang itu susah, apa yang terjadi? Maka keseharian kita untuk menghasilkan uang menjadi susah. Ya, karena apa yang kita percayai banyak mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita nggak listing dan kita tidak buang-buangin, ya kita akan ngulang-ngulang terus dan seolah-olah tanpa kita sadari kita pengennya yang bagus-bagus, tapi di bawah sadar kita fokus kepada yang tidak bagus. Nah, jadi yang perlu diberesin sebenarnya di dalam sini dulu. Kalau Anda misalkan secara pikiran sadar, Anda sering dengerin kayak banyak kan yang ngajarin tentang, oh harus berpikir positif, setiap hari berpikir positif melulu, nonton YouTube yang bagus, ya kemarin kita bahas tentang YouTube yang bagus, kita lihat ini, lihat itu, lihat ono, lihat ana. Tapi kalau di bawah sadar kita belum diselesaikan, apa yang terjadi, ini yang akan menghambat Anda untuk meraih goals Anda, impian Anda, ataupun cita-cita Anda. Karena jadi Anda harus berantem terus. Pikiran sadar pengennya A, pikiran bawah sadar pengennya Z. Dua hal yang jauh berbeda. Ketika ada dua hal yang jauh berbeda seperti ini, yang terwujud yang mana? Yang dekat di hati. Ya, dekat di hati. Balik lagi, apa yang kita ingin, yang terwujud dalam hidup kita bukanlah yang kita inginkan, tapi apa yang kita yakinkan. Jadi kalau misalkan yang kita yakin di dalam diri kita bahwa, wah, saya pengen sukses,
tapi kayaknya susah deh sukses. Saya kayaknya nggak bisa sukses. Artinya apa? Nyangkut di bawah sadar sini, ya nggak bisa suksesnya. Nah, ini yang perlu diberesin dulu sehingga ketika Anda sukses, jadi kayak benar-benar satu keyakinan, pop, saya pasti bisa, yakin untuk jadi sukses gitu ya. Tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga yang terjadi, ya keyakinan inilah. Karena kita yakin, dekatnya di sini, dekat di hati itu yakin, maka keyakinan itulah yang terwujud gitu ya dalam hidup Anda. So, jadi ini sangat sederhana sekali, tapi prakteknya banyak orang yang tidak lakukan. Balik lagi ya, saya yakin pasti bukan Anda, tapi mungkin di sebelah Anda mungkin lagi nonton, lagi nyaksikan video ini juga, dan dia mungkin tidak akan kerjakan ini. Tapi kalau misalkan Anda mau lakukan dan kerjakan, ini akan menjadikan ya hidup Anda akan berubah gitu ya, tidak pernah sama lagi. Karena saya selalu rajin-rajin untuk melakukan ini, yaitu dragon slaying ya. Jadi setiap hari cari tahu apalagi yang menghambat kita, yang kita akan jadikan target untuk diselesaikan. Supaya apa? Kita bisa maju ke goals kita tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Karena kita buang-buangin semua yang menghambat kita untuk jadi yakin ya, seperti itu. And so, mulai hari ini lakukanlah disiplin untuk dragon slaying. Ya, minimal cobain aja dulu di hari ini sepanjang hari dan besok. Ya, sampai kita ketemu lagi. Dan nanti Anda bisa bawa di hari Jumat kalau Anda mau tanya sama saya langsung. Karena di hari Jumat waktunya live Zoom. Ya, kayak biasa. Kita Zoom live. Ya, ketika Zoom live itu kita akan sama-sama bisa tanya jawab, interaksi. Jadi Anda boleh tanya langsung sama saya. Kali-kali ada yang dituliskan dan Anda masih bingung. Jadi saya bisa bantu jelaskan. Ya. Atau cara paling gampang, begitu Anda lihat di sini, oh saya punya masalah ini ternyata, cari temanya di DTS. Cari temanya di DTS, lalu belajar lepaskan ya. Bagaimana caranya di situ udah diajarin ya. Jadi Anda tinggal lihat aja di list daftar di DTS. Nah, dengan dragon slaying ini kelihatannya cuman sequence yang mudah dilakukannya ya. Yang penting kita mau lakukan saja. Jangan ditunda-tunda, diberesin. Sehingga apa? Kita nggak bawa-bawa terus permasalahan kita dalam hidup kita. Seringkali orang kadang-kadang ya nanti aja deh, nanti. Akhirnya apa? Dia jalanin hidupnya dengan segala rasa-rasa yang gak nyaman, yang gak enak itu, dan segala pemahaman-pemahaman konslet yang dibawa setiap harinya, yang akhirnya bikin dia jadi gak bisa sukses dan berhasil. Nah ya, jadi lakukan, oke? Dragon slaying, ya. Jadi ini PR ya hari ini. Tulis semua hal yang menghambat di dalam diri Anda, yang menurut Anda kalau misalkan ini dirubah, maka hidup Anda akan berubah secara total dan hidup Anda akan menjadi lebih asik, lebih seru, lebih menyenangkan lagi. Perhatikan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini yang menghalangi Anda untuk memberantas semua pemahaman negatif dalam diri Anda dan semua hal-hal yang tersisa yang mengganggu hidup Anda. Perhatikan semuanya, ia tidak mengizinkan Anda untuk seru-seruan asik-asikan, menganggap ini sebagai sebuah permainan, have fun. Perhatikan semua hal ini. Dan semua hal terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Dan semua rasa yang muncul yang tersisa, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Ada yang nulis gini, kok saya pernah baca buku kalau kita itu tidak boleh menulis di diary kita hal-hal yang negatif. Betul, makanya jangan ditulis di diary Anda ya. Kenapa ini perlu di listing? Ibaratnya gini, banyak orang yang bilang kita jangan fokus ke yang negatif. Nah, seringkali mereka nggak fokus ke yang negatif, tapi mereka kayak kabur gitu loh. Jadi kayak bukannya menyelesaikan, tapi melarikan diri. Ya, jadi konsepnya di UETRT itu sering keterbalikan dengan konsep yang ada di luar sana umumnya. Karena biasanya orang akan cenderung kalau misalkan ada yang tidak diinginkan, apa yang kita lakukan? Lari yang jauh. Jangan dipikirin, kita kabur. Nah, tapi bukannya kabur, tapi kita selesaikan dulu. Ya, baru habis itu kita fokus kepada yang kita inginkan. Jadi misalnya gini, ada goals kita pengen sukses. Dalam hati kita punya keyakinan bahwa saya kayaknya susah deh sukses, ya kan, saya nggak bisa, nggak mungkin. Nah, dibandingkan kita fokus ke sana langsung dan membawa ini sambil kita fokus, ya ini jadi denial, jadi kayak tabrak-tabrakan terus menerus. Ya, nah dengan Anda melisting, Anda jadi tahu apa aja yang nanti perlu Anda selesaikan, ya. Nah, jadi kita bereskan dulu, baru kita fokus ke impian kita gitu ya. Sehingga impian kita itu jadi di sini, bukannya
Kita yang di sini itu terus kita fokusnya ke depan mulu, tapi di sini menghambat kita. Jadi yang ngerem itu diri kita sendiri. Jadi kenapa saya minta untuk Anda menuliskan? Supaya Anda tahu, Anda kalibrasi. Ibaratnya gini, ada orang punya sakit, darah tingginya naik, terus punya problem mungkin asam urat, punya masalah kolesterol tinggi, tapi nggak mau dilihat. Fokus aja yang sehari-hari, aku tetap makan, aku tetap jalan-jalan, aku tetap have fun gitu misalnya. Nggak jaga kesehatan. Apa yang terjadi? Ya jadi numpuk masalahnya. Ya, justru kita ngecek itu adalah untuk memeriksa. Ya, ini yang namanya kita ya ibaratnya kayak medical check up. Ya, kita bisa medical check up tentang kesehatan kita, fisik kita. Tapi kalau misalkan kita medical check up tentang pikiran kita, mungkin selama ini jarang Anda lakukan. Ya, nah caranya adalah dengan dragon slaying seperti ini. Jadi kayak medical check up. Ya, jadi Anda medical check up supaya apa? Anda tahu masalah Anda apa. Bagaimana Anda mau maju kalau misalkan masalah Anda aja Anda nggak tahu nih masalahnya apa, problemnya, tapi kehambat terus, ya kan? Anda paksakan jalan, ibaratnya mobil udah mogok-mogok, Anda paksain disetir terus gitu. Padahal udah kayak endut-endutan, dut gitu ya. Mendingan dicek dulu, duduk sebentar, periksa, scan, ya kan, pakai mesin misalnya ya. Kalau itu kan diperiksa, bawa ke bengkel supaya apa? Kita tahu masalahnya apa, supaya bisa dibetulin. Ya, berani gak Anda naik pesawat terbang kalau pesawat terbangnya itu ada problemnya? Misalnya dibilang, ya Bapak Ibu, saya nggak tahu kenapa nih kipas sebelah kirinya pesawatnya agak sedikit bunyi-bunyi kretek-kretek, tapi nggak apa-apa kalau mau dicoba tetap terbang, kita akan tetap terbang. Kita pikir positif aja ya, jangan fokus kepada bunyi-bunyi kretek-kreteknya. Kita langsung terbang aja pesawatnya, fokus terbang, kita akan nyampe di sana gitu ya. Muka jauh gitu. Jadi kita ngecek justru kalau ada trouble tuh. Makanya kalau pesawat terbang tuh ada trouble dikit tuh nggak bakal terbang dia. Kalau bisa ganti pesawat gitu ya. Kalau udah dibetulin nggak betul ya dia periksa, betulin dulu baru dia terbang gitu. Karena apa? Ya jadi maksimal gitu. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada apa-apa kan yang ada bukannya nyampe malah ya nyampe masuk masuk ke liang lahat. Ya jadi kayak gitu. So ini adalah bagaimana caranya kita sebenarnya menyelesaikan problematika. Jadi bukannya kita kabur, bukan kita melarikan diri, tapi kita konfrontasi, kita justru cari permasalahannya apa, kita selesaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. So, udah katanya sudah ngerti sekarang kok. Oke, siap, mantap. So, selamat melakukan sesi ini ya. Sampai besok Anda silakan tulis ya, detailing aja. Nanti bawa, kalau misalkan Anda mau tanya-tanya hari Jumat bisa tanyakan. Kalau mau cepet Anda langsung buang. Kalau udah buat teman-teman yang udah ngerti caranya buang emosi, kan banyak yang udah pada belajar juga di kelas di TK ya. Anda bisa langsung lepaskan sendiri, atau Anda bisa ya nanti kita diskusi di sana, atau Anda cari live yang udah kita pernah bahas sebelumnya ya, yang temanya nyangkut. Nah, silakan dibuang-buangin. Oke ya, kayak gitu. So, thank you semuanya, have fun, seru-seruan, asik-asikan selalu. Sampai ketemu lagi besok, kita bahas tema yang lain lagi ya. Jadi hari ini temanya Dragon Slaying. Dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk seru-seruan mendata ini semua dan seru-seruan untuk membuangnya satu persatu. Semua pemikiran, pemahaman yang mengajarkan kepada Anda bahwa mencari tahu apa yang bermasalah itu menakutkan, menyeramkan, ataupun hal-hal lainnya yang ada. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Segala sesuatu yang membuat Anda menahan-nahan, tidak mengerjakan, malas-malasan. Apapun itu, dari segala dimensi ruang dan waktu, penundaan, fokus kepada rasa yang Anda rasakan, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, apapun yang mendasarinya, pejamkan mata, coba lihat ke atas. Semua yang ada yang mendasari Anda untuk menunda-nunda, tidak mengerjakan, tidak melakukan, kemalasan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan yang bikin Anda melakukan hal yang lain, dan semua hal yang membuat Anda menunda segala hal, ketakutan, keresahan, kecemasan, semua diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, dan lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, sip.
So, selamat menikmati hidup yang lebih asik dan seru lagi. Ya, ingat PR-nya dikerjakan. Ya, besok kita ketemu lagi seru-seruan lagi. Thank you semuanya. Jos. Katanya Cicili, mic podcastnya keren bener. Kapan podcastnya? Tunggu PSBB lewat lah ya. Nggak enak nanti diomelin kalau kenapa-napa. Ya, jangan nantangin corona katanya. Lagi serem. Cici juga sehat-sehat terus ya. Jangan mokat dulu nih. Kita masih banyak project barengan. Pokoknya always happy ya, biar makin sehat, makin seru, makin asik lagi. Keren tuh pakai centangnya, centang putih kalau di sini ya, bukan centang biru. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Bye bye. Love you all. Dadah.